Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Untuk ibadah pengumuman ibadah sepekan bulan Oktober, sebagian sudah dimulai untuk bertatap muka. Di antaranya yaitu kebaktian hari Jumat doa dan puasa jam 5:30 sore, hari Sabtu kebaktian kaum muda jam 5:30 sore, hari Minggu kebaktian sekolah minggu jam 9 pagi. Untuk ibadah raya seperti biasa masih melalui online di YouTube GBT Lumajang jam 6:30 pagi. Untuk persembahan, saudara dapat mentransfer melalui BCA dengan nomor rekening 1251 937 937 atas nama GBT Lumajang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena berkat-Mu, karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami dapat hidup bernafas dalam pagi ini untuk menikmati berkat-Mu. Itu sungguh hal yang luar biasa, dan kami pagi ini mau bersorak-sorai untuk Engkau Yesus, dan kami akan memuji dan menyanyikan nama-Mu Yesus. Terima kasih, kami serahkan ibadah pagi hari ini mulai awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dalam ucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita akan nyanyikan pujian Tabernakel Glory. Tuhan cinta saya dan Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, girangkan, senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, girangkan, senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan sekarang dan selama. Sekali lagi mulai awal. Tuhan Yesus yang cinta saya, girangkan, senangkan hidupku. Yes, one. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selama. Sekali lagi, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan.
sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, karena dengan sayap-Mu kami semua akan dapat terbang tinggi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat semuanya yang telah terjadi, buat semua penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, Yesus, hanya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami. Maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja kami, Rajaku. Oh, Yesus, terima kasih, terima kasih. Hanya dengan-Mu Tuhan
kami tenang. Terima kasih, oh terima kasih, terima kasih. Sujud di altarmu, berada dalam pangkuanmu, kami tenang, kami tenang. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, oh terima kasih Yesus, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu, buat mujizat-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Oh, Yesus berterima kasih, Yesus berterima kasih. Kami berterima kasih. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan Tuhan dan perlindungan kami. Yes, Tuhan pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau ku nantikan. Kau yang sekali lagi kau ku nantikan, kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba waktunya kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Yesus. Berkati urapi kami, pimpin kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, firman dapat tertanam dan kami dapat melakukannya sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan, tutup bungkus juga dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut tidak hamba-Mu itu adalah apa yang berasal dari Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam perhimpunan ibadah walaupun secara online. Saya berharap damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan. Saya beri tema berdamai dengan semua orang. Bapak Ibu Saudara, setelah manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu menjadi renggang atau terputus. Terbukti ketika Allah melangkah turun dalam taman, lalu Adam tidak datang menyambut. Sehingga Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Saudara, lalu Adam menjawab, aku takut, aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kemudian Allah bertanya, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apa engkau makan buah yang kularang tidak boleh kau makan, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat? Saudara, mari kita dengar apa jawab daripada Adam. Dalam Kejadian pasal yang ketiga pada ayat yang ke-12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi Adam menuduh bahwa Hawa itulah yang bikin gara-gara.
Ini sesudah dosa masuk. Saudara, kita melihat sebelum manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat bahwa diambilnya rusuk Adam, lalu dibangunnya seorang perempuan, kemudian Allah datang membawanya kepada Adam. Nah, Alkitab menuliskan seperti ini, Kejadian pasal 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara lihat, tadi dia menerima dengan begitu luar biasa, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Setelah dosa masuk dia bilang ini perempuan yang bikin gara-gara. Saudara lihat, jadi manusia jatuh dalam dosa, bukan hanya hubungan dengan Allah itu menjadi renggang, menjadi putus, tapi hubungan seorang dengan yang lain juga menjadi bermasalah. Nah, tidak sampai di situ. Kita melihat sampai kepada Kain dan Habel. Ketika Alkitab mencatat bahwa Habel mempersembahkan korban persembahan, Kain juga mempersembahkan korban persembahannya. Lalu dicatat bahwa Allah mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi persembahan Kain tidak. Allah tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Itu membuat hati Kain jadi panas, mukanya jadi muram. Kemudian dia membawa adiknya pergi ke padang, lalu dipukul, dibunuh. Nah, sesudah itu Allah bertanya kepada Kain, di manakah adikmu? Saudara, apa jawabnya? Kita melihat dalam Kejadian pasal yang keempat pada ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Saudara lihat apa jawabnya. Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Saudara lihat, begitu dosa masuk, bukan hanya hubungan dengan Allah ini jadi rusak, hubungan saudara dengan saudara, seorang kepada yang lain juga bermasalah. Nah, tapi kita tahu bahwa tidak sampai di situ kehidupan manusia ini, bukan? Di dalam Roma pasal yang ketiga pada ayat yang ke-25, bagian yang pertama ditulis begini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi Allah mengaruniakan Yesus menjadi jalan pendamaian kita dengan Allah. Ayat yang lain dalam Kolose 1 pada ayat 19 sampai ayat 22. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia di sini Kristus. Dan oleh Dialah Kristus ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi ketika kita mulai percaya kepada Yesus, menerima Dia menjadi juru selamat dalam kehidupan kita, maka hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. Seharusnya hubungan seorang dengan yang lain juga diperdamaikan, menjadi harmonis. Nah, hari ini kita mau belajar. Sebelum makan minum perjamuan kudus, kita juga periksa kehidupan kita sekalian. Adakah kita berdamai dengan semua orang? Seperti ditulis dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 bagian pertama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saudara dikasih oleh Tuhan, tiap-tiap hari ada saja orang yang berbuat salah kepada kita mungkin. Ada yang menipu kita, ada yang merugikan kita secara nama baik atau secara finansial. Ada juga yang memfitnah kita, ada yang berbuat kasar, ada yang berbuat tidak adil, ada yang memusuhi kita tanpa alasan. Dan masih banyak hubungan-hubungan yang Alkitab tulis, saudara. Hari-hari terakhir di akhir zaman datang masa yang sulit dan sukar, di mana akhlak manusia merosot tajam. Orang tidak mau berdamai, orang menyombongkan diri, orang suka berkhianat dan seterusnya. Tapi hari ini saya mau katakan, di dalam Kristus Yesus yang menjadi jalan pendamaian kita dengan Allah, kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Nah, untuk itu kita perlu melewati beberapa sikap hati kita. Yang pertama, kita harus punya sikap hati yang sungguh yakin bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Satu kali Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? 7 kalikah? Yesus bilang bukan,
70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7 490, bukan saudara. 70 kali 7 kali. Ini kalimat kiasan, ini kalimat peribahasa yang mengartikan kepada kita sekalian bahwa kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita tanpa batas atau non limit. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan ini saudara. Dikatakan di dalam Alkitab, kerajaan surga diumpamakan seorang raja yang membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada seorang hamba berhutang kepadanya 10.000 talenta. Kita taruh di sini ya, 10.000 talenta. Kemudian raja bilang, bayar hutangmu. Orang ini berkata, minta waktu, aku belum bisa melunasinya sekarang. Raja bilang, jual dirinya, jual istrinya, jual anaknya untuk membayar hutang. Tapi dia sujud menyembah kepada sang raja. Lalu raja jatuh belas kasihan. Dihapus seluruh hutangnya, dibebaskannya. Luar biasa saudara, 10.000 talenta. Tetapi ketika dia keluar, lalu jumpa dengan sesama rekan hambanya yang berhutang kepadanya 100 dinar saja. Saya kasih perbandingan saudara ya, 1 talenta 6.000 dinar. Kalau 10.000 talenta itu berarti 60 juta dinar. Kalau upah buruh itu 1 hari 1 dinar. Kita taruhlah UMR 10.000 saja per hari. Maka 60 juta dinar itu bisa-bisa rupiahnya itu menjadi 600 miliar. Lalu 100 dinar itu kalau dikalikan UMR 10.000 cuma 1 juta. Tapi dia berkata kepada rekan hamba ini, bayar utangmu. Sesama rekan bilang, minta waktu, akan kulunasi. Apa yang dibuat? Dicekiknya orang itu, dijebloskan ke dalam penjara sampai bisa bayar hutang. Wah saudara, bukankah ini satu perlakuan yang sangat keterlaluan? Alkitab mencatat dalam Matius pasal yang ke-18 pada ayatnya ayat 32 sampai ayat 35. Saudara, mereka teman-teman melihat itu lalu dilaporkan kepada raja. Ayat ini berkata, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Lanjut. Bukankah engkau pun harus, cara garis bawahi kata itu, harus itu tidak bisa ditawar, harus itu mutlak, harus itu ya harus saudara, kita melakukannya. Mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Cara lihat ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara, mari kita belajar dari perumpamaan ini saudara. Bahwasanya kita telah diampuni oleh Bapa lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nanti kita makan minum perjamuan itu mengingat segala perbuatan besarnya di dalam kehidupan kita. Yaitu mengorbankan nyawa untuk mengampuni dosa kita. Menghapus dosa kita dengan darahnya. Membebaskan kita dari dosa. Maka apakah alasan bagi kita untuk kita tidak mengampuni orang lain? Seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Stanley berkata, jika Allah telah mengampuni saya, hak apakah yang kupunya untuk tidak mengampuni orang lain? Nah mari kita memperhatikan. Saudara, ketika kita tidak mengampuni, marahlah Tuhan itu. Hutang yang tadi sudah bebas sekarang ada lagi hutangnya. Dan diserahkan kepada algojo serta algojo itu tukang pukul. Berarti digebukin sampai binasa karena dia tak punya uang untuk bisa membayarnya. Betapa naas orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah lewat jalan percaya kepada Tuhan Yesus. Jalan pendamaian itu. Tetapi setelah menerima pengampunan lalu tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Mungkin saudara bilang, oh aku sudah.
Tapi kalau saudara perhatikan ayat ini, dikatakan mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Apakah kita juga melepaskan pengampunan dengan segenap hati? Atau kita hanya ya sekedar salaman lah, barangkali kalau belum pandemi cipika-cipikia berdamai. Tapi omong kosong, cuma sebuah apa itu saja, kemunafikan. Semuanya kita buat dengan kepura-puraan supaya orang lihat dan orang bilang ini orang rohani ini berdamai dengan saudaranya yang bersalah kepadanya. Sudah, kita bilang di hadapan Tuhan kita itu telanjang dan terbuka. Tak ada satu pun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Hari ini saya tidak kenal saudara satu persatu. Saya tidak tahu apakah saudara ada musuh atau tidak. Ada orang yang berlaku buruk kepada saudara atau tidak. Tapi hari ini saya mau katakan sebelum kita makan minum perjamuan kudus, saudara harus ada di dalam niat saudara. Hati saudara berkata kita harus berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Yang kedua yang saya mau katakan, melepaskan pengampunan itu berarti kita saling menerima seorang dengan yang lain. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, Alkitab mencatat kepada kita sekalian bagaimana kehidupannya Yusuf. Yusuf itu dipakaikan jubah maha indah oleh bapaknya. Dan itu menimbulkan iri hati saudara-saudaranya terhadap dirinya. Dan apa yang diperbuat saudara? Dibuang dalam sumur kering, diambil lagi, dijual dengan harga seorang budak 20 sikal perak. Sampai-sampai Yusuf harus jadi budak di rumah Potifar. Dibujuk rayu oleh tante Potifar. Dia menolak dan dia lari tapi bajunya tertinggal di tangan istri Potifar. Dan itu dibuat bahan untuk menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Tapi saya mau katakan saudara, rencana Allah atas Yusuf tidak bisa digagalkan oleh tangan manusia. Dan akhirnya saudara, dia keluar dari penjara menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir, mengatur semua gandum. Dan yang saya mau katakan, ketika saudara-saudaranya datang untuk minta makan, untuk minta gandum saudara, mereka ada dalam ketakutan karena mereka pikir ya Yusuf akan membalas kejahatan yang mereka buat atas Yusuf. Tapi mari kita belajar tuh apa yang Yusuf buat. Dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-19 sampai ayat 21 mengatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, ini satu sikap yang hebat saudara, yang perlu kita pelajari saudara. Tidak hanya tidak membalas jahat, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kadang ketaatan kita ketaatan yang pasif ya saudara. Pokoknya ada balas-balasan lah. Tapi saudara, Alkitab tidak mengajar kita seperti itu. Di dalam Roma pasal yang ke-12, saya baca untuk saudara mulai ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tidak gampang. Satu kali saya berbicara dengan seseorang. Akhir daripada pembicaraan itu kurang harmonis. Akhir dari pembicaraan itu sepertinya ada luka-luka yang tersisa. Dan bukan kedamaian. Tapi saudara, saya orang yang tidak mau terlibat dalam permusuhan dengan seorang jua pun di bawah kolong langit ini, kecuali iblis musuhku. Sebab itu saya berdoa kepada Tuhan, mohon tuntunan Roh Kudus. Saya mau kasih tahu saudara, saya tidak salah loh. Dalam pembicaraan saya tidak salah. Saya sudah cek dari semua perkataan-perkataan, saya tidak salah. Kalimat demi kalimat ku review ulang, saya tidak salah. Tetapi saudara, saya belajar untuk berdamai. Nanti kita akan lihat ayatnya. Berdamai. Saya justru yang WhatsApp kepada orang tersebut untuk minta maaf. Minta pengampunan. Supaya hati ini berkenan kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Seringkali kita itu melihat dia yang salah. Ya aku tunggu kapan dia datang padaku. Aku tidak salah kok. Kalau dia datang ya aku maafkan. Kalau dia tidak datang ya aku juga tidak mau. Ngapain? Yang salah dia. Tapi saudara, sekali lagi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Bukankah kita mencatat bahwa ikut Tuhan bukannya stop berbuat jahat. Tapi ikut Tuhan itu stop berbuat jahat. Ini masih separuh jalan. Ini Kristen 50%. Dan ini belum terhitung murid. Setelah kita stop berbuat jahat, harus ada langkah-langkah berikutnya, yaitu langkah-langkah perbuatan baik. Alkitab mencatat kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau kita hidup di dalamnya. Buah dari pertobatan kita, buah dari iman pertobatan kita kepada Yesus, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, hendaklah terangmu bercahaya dapat semua orang. Orang melihat perbuatan baikmu, nama Bapa di surga dipermuliakan. Bagaimana dengan kehidupan kita sekalian? Apakah orang sudah melihat perbuatan baik dalam hidup kita dan orang mempermuliakan Allah? Atau justru kita dengan ini bermusuhan, dengan ini juga konflik, dengan ini juga tidak berdamai, dengan ini juga kita ada luka, dengan ini juga ada kepahitan, dengan ini apalagi kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Sepertinya semua salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau mau omong saudara cari orang cocok mana ada di dunia ini. Saudara kembar satu telur juga tidak sama. Yang ada kita telah diampuni, maka tidak ada alasan untuk kita tidak melepaskan pengampunan untuk orang lain. Saya ulang ya, yang pertama kita sudah diampuni. Yang kedua tak ada alasan untuk kita tidak melepaskan pengampunan. Sebab itu ampunilah, terimalah. Sekarang yang ketiga. Yang tadi saya katakan, memulihkan hubungan dengan kita pergi berdamai. Jangan tunggu. Tunggu ya kalau orangnya datang. Kalau orangnya tak datang, kita terus hidup dalam konflik. Tidak harmonis hubungannya. Alkitab mencatat dalam Matius pasal yang kelima ayat 23 dan ayat 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, tidak ditulis siapa salah siapa benar. Tapi kalau ada rasa bahwa orang itu tak enak hati dengan kita, apalagi kalau kita juga tak enak hati dengan, mari pergilah untuk berdamai. Kita yang berinisiatif untuk pergi berdamai. Ini yang Alkitab ajarkan kepada kita sekalian saudara. Dan saya mau katakan, kalau kita mau sedikit merendahkan hati saja, maka Roh Kudus sudah siap untuk menolong kita sekalian. Dan kita akan berhasil untuk berusaha berdamai dengan semua orang. Saudara,
Saya pernah jengkel juga dengan pegawai, saudara. Anggap saja pegawai, saudara, karena memang tingkahnya tak karuan, saudara ya. Tapi lama-lama saya pikir, ngapain saya harus bermusuhan dengan orang? Kulepaskan saja pengampunan, saudara. Dengan tindakan buatlah kebaikan. Dan saya mau katakan kepada saudara, itu damai sejahtera Allah yang melampaui akal pasti akan memelihara hati kita sekalian. Berusaha untuk kita yang datang kepada orang itu, dan kita yang berusaha untuk menjalin hubungan yang baik, berdamai. Saudara, berusaha berdamai dengan semua orang. Karena Alkitab menuliskan, ayat-ayat terakhir akan kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6. Pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, ada banyak orang menyimpan kebencian, menaruh dendam kesumat, kedengkian dengan orang bertahun-tahun, saudara, dan tidak mau berdamai. Kau tidak takut dengan ayat ini, saudara? Bahwa kalau kita mengampuni maka Bapa mengampuni. Jika kita tidak mengampuni orang, Bapa juga tidak mengampuni. Tadi dalam perumpamaan diserahkan kepada algojo. Saya kalau merenungkan itu takut saya sama algojo. Ngapain? Kita yang sudah dibebaskan sekarang diserahkan lagi kepada algojo. Mari saudara, jangan pertahankan gengsi, martabat, harga diri dan segalanya. Saudara, semua taruh di telapak kaki, bawa sepatu dan mulai gosok-gosok begini. Yang kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Dan kita akan mengalami bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, itulah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saudara, kita kalau tidak mau berdamai, maka kita juga tidak diampuni. Yang kedua, Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada ayat yang lain, saudara, mengatakan jika ada niat jahat dalam hatimu, niscaya Tuhan tak mau dengar. Belum buat jahat loh saudara, baru niat, baru rencana, baru ancang-ancang. Itu saja doa kita tidak didengar, saudara. Nah, kalau doa kita tidak didengar, lalu bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Siapa yang mau kita andalkan? Andalkan manusia terbatas. Andalkan diri sendiri juga sangat terbatas. Hidup ini harus mengandalkan Tuhan. Segala kita naikkan doa kepada Tuhan. Dan untuk itu kita harus melepaskan pengampunan. Amsal 17 ayat 22 mengatakan begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, pakar-pakar ilmu pengobatan telah bersepakat dan ditulis dalam sebuah buku pintar dikarang oleh Robert D. Foster bahwa 85-90% sakit penyakit itu dikarenakan reaksi emosional seseorang dalam hidup ini. Reaksi emosional kebencian itu bisa merusak otak, bisa menyebabkan hipertensi, sakit jantung, bisa juga sakit pencernaan, dan semua ini sakit jantung, semua ini bisa menjadi sangat kronis, sangat akut dan menyebabkan kematian. Dan saya mau katakan, kalau orang tidak berdamai dengan orang lain, niscaya hatinya tidak bisa gembira, bukan? Hatinya akan berduka, hatinya bergejolak, hatinya panas, hatinya rasanya orang Jawa bilang kemerongsong gitu ya. Wah, kayak air mendidih begitu, saudara. Nah, ini mendatangkan penyakit. Sebab itu kalau saudara mau sehat, berdamailah dengan semua orang. Lepaskan pengampunan walaupun mereka bersalah kepada kita. Sebesar apapun, lebih besar dosa kita di hadapan Allah yang sudah diampuni, bukan? Mari kita belajar ini, saudara.
lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang bersalah kepada kita. 70 kali 7 kali berarti tanpa batas. Saya mau katakan, kalau Tuhan memberikan firman, pasti Dia akan beri kita jalan untuk melakukannya, yaitu ditolong oleh Roh Kudus. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar firman ini, menyimpan dalam hati, menjadi perenungan siang dan malam. Khususnya pada saat ini kita mau makan minum perjamuan kudus, saudara harus ada sebuah keputusan di dalam hati saudara. Untuk hidup ini tidak pakai musuh. Musuh satu saja, iblis namanya, dan bukan sesama manusia. Kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita juga harus berdamai seorang kepada yang lain. Itulah salib, lambang kekristenan kita. Hubungan vertikal dengan Allah diperdamaikan dengan Yesus Kristus. Hubungan seorang dengan yang lain juga diperdamaikan. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus, saya ingin membaca ayat-ayat. Karena tidak ada panitia penguji di tempat ini, tetapi biarlah firman Tuhan ini saya baca untuk saudara bisa menguji kehidupan saudara. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Siapa tubuh Tuhan? Saudara dan saya tubuh Tuhan. Berarti kita harus saling mengakui seorang dengan yang lain, saling menerima seorang yang lain, berdamai seorang dengan yang lain. Jika tidak, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi marilah kita makan minum perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, berdamai seorang dengan yang lain. Mari kita tunduk kepala, berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami menerima firman Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, sampai kami mati atau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Secara khusus kami mau makan minum perjamuan kudus, kami juga menguji hati kami oleh pertolongan Roh Kudus, dan kami ambil sebuah keputusan. Kami mau berusaha berdamai dengan semua orang. Terima kasih Bapa dalam surga, kuduskan roti dan cawan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, untuk jadi berkat bagi kami sekalian yang makan minum dengan hati yang teruji. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Bapak Ibu saudara mempersiapkan hosti dan anggur. Masing-masing melakukannya dengan sikap yang hormat. Karena ini bukan perintah manusia, bukan perintah gereja, bukan perintah organisasi, tapi ini perintah Tuhan. Persiapkan roti di tangan kanan saudara, angkat tinggi. Saya mengucapkan firman Tuhan, dan sesudah itu baru kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Pegang cawan, angkat tinggi, dan dengar firman. Sebelumnya saya mau katakan, tidak ada penghapus dosa yang lain kecuali darah Yesus. Sebab itu masalah, persoalan, situasi apapun, jangan pernah membuat kita ancang-ancang untuk mengingkari iman kita kepada Yesus. Karena
Hanya darah Yesus menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang membebaskan kita. Tidak ada yang lain. Sekali Yesus sampai mati tetap Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Semua ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang menegur, menasihati dan mengajari kami. Ya Roh Kudus, meteraikan di dalam hati kami semua. Dan biarlah kami tidak hanya mendengarkan firman, kami menyimpan menjadi perenungan di dalam hati kami. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, semua ini mendatangkan berkat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur juga Engkau menolong ibadah dari awal sampai akhir. Kami sadar bahwa semua oleh karena pertolongan Roh Kudus. Semua oleh karena tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tapi biarlah kami mau membuka hati tangan kami. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari saudara buka kedua belah tangan saudara. Dan angkat hati saudara. Angkat mata rohani saudara. Pandang Yesus. Dimanapun engkau ada, Yesus ada. Karena firman-Nya berkata, Dia Allah, Immanuel, menyertai kita semua. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari surga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.